Halo semua, balik lagi di tutorial SAP di channel aku. Di sini aku akan menganalisa struktur bangunan gedung berdasarkan standar tata cara perencanaan ketahanan gempa untuk struktur gedung dan non-gedung menurut SNI 1726 tahun 2019. Nah, video ini aku buat untuk memenuhi nilai UAS struktur bangunan tahan gempa yang diampu oleh Pak Soleh. Halo Pak Soleh. Jadi kenalin, nama aku Gita, aku adalah salah satu mahasiswa di 4 Sipil Univ Diponegoro tahun 2019. Nah, setelah itu kita langsung masuk aja ke soalnya. Jadi teman-teman, soalnya itu seperti ini dengan ketentuan seperti ini. Nah, setelah itu kita langsung aja masuk ke SAP-nya. Oke. Ini aku pakai SAP 2000 versi 22. Ya, caranya yang pertama kayak dulu, kita klik new models, kemudian default unit dan default materialsnya gini udah sesuai KNMC, kemudian langsung klik 3D frames. Nah, terus building dimensionnya kita ganti sesuai ketentuan, yaitu 5 lantai, karena 5 lantai. Tingginya lantai dasar aku bikin 4,5, kemudian number of base-nya kita ganti 5, yang satunya 6, kemudian yang gain-nya kita ganti 3, yaitu 5. Kemudian kita use custom grid, kemudian kita edit grid, karena lantai dasar dan lainnya tuh beda tinggi ya, jadi kita edit dari Z3. Ini ganti 4,5 tambah 3,7, kemudian yang bawahnya 8,2 ditambah 3,7, kemudian Z5-nya 11,5 ditambah 3,7, kemudian yang terakhir 15,6 ditambah 3,7. Kemudian kita klik OK. Setelah itu kita pilih section properties. Jadi kita klik plus, terus kita add new property, kita stylenya kita ganti concrete, kemudian rectangular. Nah, untuk section name-nya ini kita ganti, karena aku mau bikin kolom, jadi aku klik K500 x 500. Nah, ini udah menurut ketentuan yang tadi seperti ini. Kemudian dimensinya kita ganti sesuai dengan lebar kolomnya. Jadi ini 0,5. Kemudian untuk materialsnya kita tambah add new materials, karena kita harus bikin materials baru, jadi stylenya kita ganti concrete. Kemudian customer-nya kita ganti user, kemudian kita klik OK. Nah, setelah itu material names-nya kita ganti menjadi FC30 MPa. Ini juga sesuai dengan ketentuan yang di awal tadi ya. Kemudian warnanya kita ganti menjadi yang paling pojok aja ini. Nah, untuk sebelum kita ganti weight and mass, kita ganti unitnya dulu menjadi KGFMC. Kemudian weight per unitnya kita ganti menjadi 2400. Nah, sebelum kita mengganti model elasticity, kita ganti unitnya menjadi NMMC. Nah, untuk I-nya atau modulus of elasticity kita ganti sesuai rumus, yaitu 4700 dikali SQR dikali MPa kita, yaitu 30. Nah, untuk UA sama G-nya ini tetap, jadi kita nggak usah ganti. Kemudian kita langsung ganti ke specific concrete compressive strength-nya, kita ganti sesuai MPK kita, yaitu 30. Yang bawahnya juga 30. Kemudian kita klik OK. Setelah itu material kedua, yaitu baja, kita klik rebar. Kemudian yang standarnya kita ganti user, kita klik OK. Nah, untuk warnanya kita ganti warna kuning aja. Kemudian rebarnya kita ganti namanya menjadi BJTD40. Kemudian seperti tadi, satuannya kita ganti dulu, yaitu KGFMC. Kemudian width per and mass-nya kita ganti 7850. Nah, sebelum ganti ke bawah, unitnya kita ganti lagi, atau satuan. Kita ganti NMMC, kemudian modulus of elasticity, kita ganti menjadi 200.000. Nah, untuk FY dan FU-nya kita ganti sesuai ketentuan, yaitu 400, FU-nya 570,
kemudian yang FYA-nya sama kayak FY yaitu 400, dan FUE-nya sama seperti FU yaitu 570. Kemudian kita klik OK. Setelah mendapat dua material sini, kita klik OK. Nah, untuk kolomnya, materialnya kita ganti menjadi FC30 MPa. Setelah itu kita klik Set Modifier. Sini kita ganti sesuai SNI yang berlaku, nilai torsi, momen inersia, dan kita ganti menjadi 0,25. Kemudian inersianya menjadi 0,7. Yang satunya juga 0,7. Nah, untuk yang lainnya udah sesuai, jadi kita klik OK. Kemudian selanjutnya kita klik Concrete Reinforcement. Nah, karena ini sesuai dengan desain, jadi nggak ada yang aku ganti. Oke, kita klik OK. Setelah itu kita klik OK. Nah, untuk selanjutnya kita pakai balok induk ya. Jadi add new property lagi. Kita pilih rectangular. Kemudian section name-nya kita ganti menjadi B300 kali 500. Aku pakai dimensi itu, jadi ini kita ganti 0,5, kemudian yang T2-nya 0,3. Nah, untuk materialsnya kita ganti juga, yaitu FC30 MPa. Kemudian set modifiers-nya kita ganti sesuai SNI yang berlaku. Jadi yang torsinya kita ganti yaitu 0,25, dan untuk momen inersianya kita ganti menjadi 0,35. Yang satunya juga 0,35. Ini sesuai SNI, jadi kita klik OK. Kita klik Concrete, kemudian desainnya kita ganti beam. Kemudian untuk cover to longitudinalnya kita ganti 0,5. 0,05 ini sesuai dengan selimut yang kita tentukan ya. Kemudian kita klik OK. Setelah itu kita klik OK. Nah, setelah mendapat dua ini kita klik OK. Kemudian untuk beams-nya kita ganti menjadi B300 kali 500. Kemudian kita klik OK. Nah, setelah muncul seperti ini, kita ada 5 lantai dan panjangnya 5, kemudian ke belakangnya ada 3. Jadi kayak gini. Kemudian kita mau bikin plat, kita pilih define, kita pilih section properties, kemudian kita pilih area section. Kita mau bikin plat lantai baru, kita pilih add new section. Kita ganti namanya menjadi P10. Ini untuk lantai atapnya, jadi kita ganti warnanya menjadi hijau. Kita klik OK. Kemudian untuk thickness-nya kita ganti sesuai dengan tebal plat lantainya, yaitu 0,1. Untuk bendingnya juga 0,1. Kemudian untuk materialnya kita ganti menjadi FC30 MPa. Setelah kita ganti material, kita set modifiers. Nah, untuk memberan sampai bendingnya kita ganti sesuai SNI, yaitu 0,25. Ini kita ganti dulu. Setelah kita ganti, kita klik OK, kemudian kita klik OK. Nah, ini baru untuk atap. Kemudian kita yang dasar untuk lantai 4321-nya, jadi kita add copy of section P12 namanya. Kemudian memberannya kita ganti menjadi 0,12, bendingnya juga 0,12. Untuk materialnya udah sesuai. Kita cek lagi set modifiersnya udah sesuai, kita klik OK, kemudian kita klik OK. Nah, setelah mendapat dua plat, kita klik OK. Kemudian setelah itu kita menentukan, akhirnya langsung membuat, mengaplikasikan ke penampangnya. Jadi yang pertama aku mau nyoba ke lantai atap. Ini kita select all, kemudian kita pilih quick draw area. Kemudian untuk sectionnya ini kita ganti P10. Kemudian kita X. Nah, untuk lantai selanjutnya itu sama caranya.
jadi aku cepetin aja. Nah untuk yang lantai bawah kita ganti jadi P12, kemudian kita X. Nah untuk kita lihat ada yang berubah apa enggak, kita klik centang untuk 3D view-nya, kemudian kita pilih general option dan kita pilih section dan extrude, kemudian kita apply to all window. Setelah itu kita klik apply. Nah di sini udah kelihatan ya ada plat lantainya. Kita klik kanan untuk ngecek. Nah untuk lantai 1 ada P12, jadi sudah sesuai. Kemudian setelah itu kita cek untuk atapnya, nah udah sesuai P10. Kemudian kita ngubah tampilannya jadi normal lagi. Jadi kita klik object sama standard, apply to all windows, kita klik apply, oke. Nah kemudian kita lanjut ke Control All, kemudian kita pilih Assign, kemudian kita klik Frame dan Automatic Frame Mesh. Nah ini kita melakukan meshing, kita centang yang bagian kedua yaitu Mesh at Intersection ini, kemudian centang, kita klik OK. Nah ini udah di meshing, kemudian kita ganti tumpuannya menjadi tumpuan jepit. Jadi kita klik semua tumpuannya, kemudian kita klik assign, kemudian klik join, kemudian restrain, kemudian kita pilih ini kan ada 4, ini kita pilih yang pertama yaitu tumpuan jepit, kita klik OK. Setelah itu semua platnya dengan klik all, kemudian kita klik selection properties, kemudian area section, dan ini kita pilih semua plat, kemudian kita klik select dulu, kemudian OK, kita close. Setelah itu kita mau assign area, kemudian kita pilih automatic area mesh. Ya ini kita melakukan meshing lagi, kita pilih yang kedua, kemudian untuk alongnya kita ganti 10. Sebenarnya ini terserah, jadi aku milih 10. Kemudian kita klik OK. Setelah itu ini udah muncul 10 kali 10-nya. Nah setelah meshing kita melakukan menginput bebannya ya. Jadi di sini kita ada 3 beban, yaitu beban hidup, dan beban hidup tambahan. Ini caranya sama. Kita klik define, kemudian kita klik load patterns. Nah untuk beban matinya udah ada, kemudian kita loadnya yang SDL, yaitu beban mati tambahan. Kemudian type-nya kita ganti menjadi more karena di sini nggak ada. Kemudian kita pilih lagi, kita pilih super dead, kita add new load pattern. Kemudian untuk beban hidupnya kita namain live, kemudian super deadnya kita ganti live, add load pattern, kita klik OK. Setelah itu kita mau melakukan pembebanan di lantai atapnya, kemudian kita klik semuanya, kemudian setelah itu kita klik display, show under form, kemudian setelah itu kita pilih assign, kita pilih yang area load, kemudian uniform. Nah di sini kita mau masukin beban SDL atau beban mati tambahan, karena beban matinya sudah ke input ya. Jadi kita pilih 0,09, ini sesuai dengan jawaban kuis. Kita klik apply, jawaban kuis yang sebelumnya.
kemudian kita pilih beban hidup yaitu 0,1, kita klik add, kemudian kita klik apply. Nah setelah itu ini udah keganti beban hidupnya juga, kemudian kita klik OK. Setelah itu kita mau pembebanan dinding, jadi kita pilih samping-sampingnya aja. Caranya sama kayak tadi, jadi kita klik assign, kemudian frame load, kita pilih kita distribute, kemudian kita ganti load patternnya menjadi SDL, kemudian uniformnya itu kita ganti menjadi 14,8, ini sesuai dengan beban yang dulu. Kita klik OK. Nah ini sudah muncul. Untuk yang 3 dimensinya belum, kita klik display, kita pilih show object assign, kemudian kita pilih frame. Nah yang date-nya diganti STL, kemudian kita klik OK. Nah di sini udah muncul dua-duanya karena tadi adanya yang di 2 dimensi aja. Nah selanjutnya untuk lantai itu caranya sama, jadi aku cepetin aja. Oke. Nah setelah itu kita cek, setelah kita masukin semua beban, kita reload. Nah di sini ada SDL dan ada live untuk di dalam itu. Kemudian untuk dindingnya kita klik kanan, kemudian kita pilih load dan ada SDL beban. Kemudian kita klik OK. Setelah itu kita ngisi beban gempa, kita klik define, kemudian load pattern. Nah di sini kita ganti namanya menjadi EQSX-nya, type-nya kita ganti quick, kemudian untuk auto lateralnya kita ganti AC716 dan add new load pattern. Nah untuk yang Y juga kita tinggal copy dan namanya tinggal kita ganti SY, kemudian kita modify load pattern. Nah setelah ini kita klik modify lateral. Nah untuk seismic ini sesuai dengan 0,697, ini sesuai dengan web yang disuruh untuk dibuka, itu menurut tanggal lahir, tempat lahir masing-masing. Jadi ini aku ganti-ganti aja. Ini set kelasnya kita ganti E karena kita tanah lunak. Nah ini muncul S dan SD satunya. Kemudian untuk faktornya sesuai dengan ketentuan, nanti aku input di sini semua. Kemudian T-nya kita ganti 0,93652 dan kita klik OK. Nah untuk yang Y-nya juga sama, kita modify. Ini udah sesuai semua, udah. Yang Y ini load direksinya Y, kemudian kita klik OK. Nah setelah itu kita masukin beban, kita klik define, kemudian kita klik function, kemudian respons spektrum.
Nah, AS ininya kita ganti menjadi ASCE 7-16, kemudian add new function. Nah, parametersnya kita ganti sesuai kota masing-masing. 0,3112, kemudian long periodnya 20. Kalau udah sesuai kita klik OK, kemudian kita pilih fungsinya, kita klik OK. Setelah itu kita klik define load cases, kemudian untuk itu kita klik add new. Nah, untuk load case name-nya kita ganti menjadi EQ-DX, kemudian statiknya kita ganti menjadi response spectrum, kemudian untuk load name-nya kita U1 dan scale faktornya itu 1,2263. Kita klik add, kemudian kita klik OK. Setelah itu kita bikin yang Y-nya kita add lagi, yang namanya kita ganti menjadi EQDY, kemudian loadnya kita ganti menjadi U2 dan kita add, kemudian kita klik OK. Setelah itu kita klik OK. Nah, setelah itu kita menentukan masa struktur dengan cara define, mesh search, kemudian modify show, kemudian kita ganti yang kedua. Nah, kita masukin untuk live-nya 0,3. Setelah itu kita klik add dan OK. Nah, setelah ini kita klik OK. Nah, setelah itu kita akan memilih semua bangunan. Kita klik select all, kita klik assign join, kemudian kita pilih constraint, kemudian kita define join. Bodinya kita ganti dia diafragma. Ini add new constraint, kemudian ini kita pilih z axis, assign nya dicentang, kita klik OK. Nah, yang diafragmanya kita klik OK, kita klik kemudian kita klik OK. Setelah itu kita pilih diafragmanya, kita klik OK. Nah, ini kita ngecek ada diafragmnya enggak, kita klik kanan. Nah, ini udah muncul dan kita klik cancel. Nah, selanjutnya kita masuk ke kombinasi pembebanan. Di sini ada 18 kombinasi ya, jadi nanti akan aku input. Nah, itu untuk yang pembebanan yang nomor 3 sampai 10 tuh ada rumusnya, dan untuk 11 dan seterusnya juga ada rumusnya. Jadi kalian tinggal masukin aja semua SDS kalian ke dalam rumus itu, kemudian hasilnya akan jadi pembebanan tersebut. Nah, caranya itu kita klik define, terus kita klik load combination, kemudian kita mau ke add new combo. Di sini kita masukin suatu pembebanan, kita klik add, kemudian untuk beban SDL-nya kita klik 1,4 juga, kita klik OK. Ini untuk pembebanan 1 udah, kita kan ada 18 pembebanan, jadi aku cepetin aja untuk pembebanan 2 sampai seterusnya.
Setelah itu kita oke, kemudian kita analisis desain, kita set knowledge option, kita pilih yang space print, kemudian kita klik oke. Setelah itu kita pilih analyze, kita set load, kemudian kita klik run now. Kita tunggu dulu. Setelah seperti ini kita lakukan kontrol di Excel ya. Kontrolnya ada 3. Jadi yang pertama adalah memeriksa jumlah ragam, yang kedua adalah perbandingan geser dasar statis dan dinamis, kemudian yang ketiga adalah simpangan antar lantai atau story drift. Jadi langkah yang pertama adalah kita klik di display, kemudian show tables. Nah, setelah itu kita pilih yang struktur output, kemudian model information, kemudian pilih yang ketiga yaitu menstruation ini, kemudian kita klik OK. Setelah ini kita Nah, setelah muncul kita import to Excel. Nah, ini kita copy hasilnya, ini kita copy, kita masukkan ke dalam Excel yang sudah ada rumus. Tinggal kita ganti ke sini, kemudian kita paste. Nah, di sini udah tertulis kalau hasilnya oke, jadi aman. Setelah itu kita masuk yang kedua. Kita masuk ke SAP lagi untuk perbandingan geser dasar statis dan dinamis. Kemudian kita klik done. Ini kita caranya sama kayak tadi, show tables. Kemudian yang ini kita pilih yang base reaction, kemudian klik yang ini. Kemudian kita pilih select load case. Nah, ini kita pilih yang earthquake aja ya, yang gempa aja. Kita klik OK, kemudian selection only-nya OK, kita klik OK juga. Nah, setelah muncul ini, caranya kayak tadi, kita import to Excel ya. Nah, ini tinggal kita copy, Ctrl C, kemudian kita masukin ke Excel yang ada rumusnya itu. Tinggal kita blok semuanya, kemudian kita paste. Nah, sini juga kita udah dapat OK. Kemudian kita masuk yang ketiga yaitu simpangan lantai atau story drift. Kita masuk ke Excel lagi, kita done, kemudian kita harus centang yang join yang samping-samping dulu. Ini kita pilih dulu, kita pilih pojok tiap lantai ya, jadi kita pilih semua. Yang bawah juga jangan lupa. Nah, caranya sama kayak yang tadi, kita pilih display, show tables, kita pilih yang join output, kita pilih displacement, pilih yang join displacement. Ini kita pilih yang EQDX sama EQDY, kita klik OK, kemudian kita klik OK. Kita import ke Excel lagi. Kita export to Excel, kemudian ini kita copy. Sama caranya kayak tadi. Tinggal Ctrl C, kemudian kita masukin ke tabel yang udah ada rumusnya. Ini kita blok semuanya. Kemudian kita paste. Nah, di sini kita cek semuanya udah oke. Jadi udah aman, teman-teman. Setelah itu kita masuk ke SAP lagi. Kita done, kemudian kita masuk ke
tahap desain. Jadi ini kita ganti sesuai SDS kita yang tadi, yang di awal tadi. Kemudian yang D-nya kita ganti ke E karena kita tanah itu. Nah, setelah itu kita pilih yang kedua. Jangan lupa di select all dulu, kemudian programnya kita ganti menjadi Sway Special. Kemudian kita klik OK. Setelah itu kita pilih yang ketiga. Nah, untuk kombinasinya kita pilih semua. Kemudian kita klik add. Nah, yang automatically-nya ini kita hapus centangnya, kemudian kita klik OK. Nah, selanjutnya kita melakukan start design. Jadi ini kita ngecek apakah bangunan kita tahan terhadap gempa atau tidak. Tahan atau tidak. Kita analisis. Ini kita tunggu sampai prosesnya selesai. Jadi ini kita dicek satu-satu gitu kolomnya. Jadi harus sabar ya. Nah, ini udah muncul, jadi warnanya orange, jadi nggak merah ya. Kemudian kita klik verify all member. Nah, di sini ceknya oke, jadi nggak ada masalah. Kemudian aku mau nyari yang aksial, caranya kita klik itu frames. Kemudian date-nya kita ganti kombinasi yang ke-10. Kemudian ini udah aksial, kita ganti show values-nya. Kemudian kita ganti satuannya menjadi KNMC, kita klik apply. Nah, di sini sudah muncul nilai aksial aku. Kemudian kita ganti tabel ini sesuai dengan data-data kita. Untuk bentangnya aku 5000. Kemudian untuk panjang kolomnya aku 500. Karena aku 500 kali 500. Ini 500, kemudian tebal selipnya 50 karena tadi 0,05. Kemudian kuat tekannya udah sesuai. Nah, ini gaya aksialnya kita ganti sesuai tadi yang aku cari di SAP 2,028. Nah, setelah ganti itu kita ganti kuat tekan untuk kuat lelah bajanya. Nah, untuk bajanya
Untuk baloknya kan aku dimensinya 300 kali 500, jadi aku ganti yang B2 nya ini, aku hapus, aku blok, aku delete karena aku nggak ada balok anak ya, jadi aku pakai balok induk aja. Kemudian kita nyari di display design, kemudian ini kita pilih longitudinal, kita klik OK. Nah setelah itu kita cek ini lantai berapa, ini lantai 2. Kemudian ini kita ganti menjadi NMMC unitsnya. Nah ini kita lihat di sini ada angka yang akan diinput ke Excel-nya. Untuk tumpuan atas aku 1132. Untuk tumpuan bawah kita lihat 546. Kemudian yang lapangan atasnya 358 dan 524. Kemudian kita masukin langsung ke Excel-nya. Yang bawah 524. Nah ini kita cek udah oke semua, kita langsung ke balok geser. Nah di sini kita cek ini udah sesuai semua sama yang tadi aku ganti. Terus yang balok kandangnya kita hapus. Nah untuk ini kita ganti ini sesuai dengan cari di SAP dulu. Jadi caranya kayak tadi, yaitu display design info, kemudian longitudinalnya kita ganti yang shear, kemudian kita klik OK. Nah di sini kita cari yang paling gede, ini hasilnya paling gede yaitu 0,825 yang tumpuan. Kemudian yang lapangannya kita lihat dulu, yaitu 0,318. Kita masukin ke Excel lagi, 0,318. Oke, jadi ini udah sesuai semuanya. Oke teman-teman, jadi tulangan yang terakhir itu udah sesuai. Jadi bangunan yang aku analisis itu aman karena nggak ada yang warnanya merah. Jadi sekian dulu videonya, tolong like, komen, dan kalau bisa subscribe juga untuk dukung aku dan semoga nilai aku bagus, doakan. Dan terima kasih yang sudah nonton, semoga ilmunya bermanfaat. Sampai jumpa di video-video tutorial SAP selanjutnya kalau masih ada ya. Bye, terima kasih.